Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Allah. Selamat merayakan Pentakosta, satu perayaan yang menjadi tonggak sejarah lahirnya gereja, dilahirkan oleh Roh Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya pimpinan Roh Tuhan tetap kita alami setiap saat dalam menghadapi tugas dan aktivitas hidup kita. Tidak terasa kita sudah tiba di hari-hari terakhir dari bulan Mei. Besok sudah akhir Mei 2023. Dan syukur pemulihan pandemi COVID-19 sudah semakin terasa sehingga kita kian bebas bergerak. Semoga dalam hari-hari mendatang kita semakin sejahtera dalam menghadapi dinamika dan keramaian kehidupan kita. Pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 yang kita sudah baca dalam kebaktian Pentakosta 2 hari lalu, yang mengajarkan pemberian karunia roh kepada masing-masing anggota jemaat yang berguna dalam keseharian untuk keperluan pelayanan. Dan hari ini kita akan merenungkannya lagi sebagai lanjutannya dengan tema masing-masing demi bersama-sama. Diambil dari ayat 4-7. Nanti saya akan bacakan. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari PKJ 106 ayat 1. Satukan kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami dalam hari-hari Pentakostal yang Tuhan adakan dalam hidup gereja, supaya di bawah pimpinan Roh Tuhan, gereja dapat menjalankan misi Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah masyarakat. Kami bersyukur boleh diingatkan senantiasa mengenai perlengkapan yang Tuhan karuniakan, yaitu karunia-karunia roh, supaya kami giat bekerja dengannya, kami giat bekerja di pekerjaan-Mu,
baik di jemaat Tuhan maupun di pekerjaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, bahwa kami dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga kami juga menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan, mempersekutukan, menyatukan gerak langkah sesama anggota jemaat, bahkan sesama anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak membawa perpecahan-perpecahan, pemisahan-pemisahan, karena karunia yang berbeda-beda. Syukur atas bekal-bekal perlengkapan pekerjaan yang Tuhan karuniakan, sehingga kami mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mohon dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 4-7 dan merenungkan masing-masing demi bersama-sama. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah 1 Korintus 12 ayat 4-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum dan secara lahiriah yang dapat kita lihat dari luar, gereja itu sama saja dengan organisasi masyarakat lainnya di dunia. Ada pimpinannya, ya, dalam struktur itu ada pimpinan, ada hukum dan aturan mainnya, ada uangnya, ada rapat-rapatnya dan risalahnya, ada keputusan-keputusannya, ada cara-cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, dan lain-lain. Tetapi secara mendasar, secara asal-usul, secara isinya, gereja itu sama sekali berbeda dari ormas-ormas atau badan-badan, partai-partai, persatuan olahraga atau persatuan seniman. Beda sekali. Gereja itu berasal dari dan lahir dari kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan misi Allah, pekerjaan Allah di dunia ini. Sementara organisasi-organisasi lainnya lahir dari niat manusia untuk keperluan manusia di dalam masyarakat. Karena gereja lahir dari Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada para anggota gereja karunia-karunia yang bermacam-macam, supaya mampu mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan lain-lain. Jadi karunia Roh itu adalah hal yang menjadi pemberian khusus kepada setiap anggota gereja. Di dalam 1 Korintus 12 ini diuraikan beberapa karunia khusus atau pemberian khusus untuk menjadi perlengkapan kerja. Misalnya kita baca dalam ayat 8-10. Ada kata-kata hikmat, ya. Jadi Roh memberi kata-kata hikmat. Yang lain, Roh memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah.
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Yang menarik, saudara-saudara, bermacam-macam karunia dan kemampuan itu tidak untuk dipakai berlomba atau minta dinilai siapa yang paling maju, paling jagoan, paling hebat dalam bekerja. Tapi dikatakan untuk kepentingan bersama, ya, ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mengapa begitu? Karena Tuhan satu, roh satu. Ia mengerjakan semua di dalam semua. Ya, ayat 4-6 tadi. Roh Tuhan yang satu mengerjakan segala pekerjaan itu dalam semua orang. Jadi karunia-karunia di dalam keseharian berguna untuk menyatukan gereja, menyatukan semangat, menyatukan pelayanan, menyatukan gerak langkah semua anggota jemaat. Inilah yang berat di dalam jemaat Korintus. Justru karena karunia yang aneka ragam itu, mereka pecah. Bagi mereka, karunia melakukan mujizat itu misalnya lebih penting dari karunia mengajar. Seakan-akan karunia berbahasa roh lebih unggul dari karunia melayani, dan lain-lain. Sehingga ini melahirkan semacam kelas-kelas orang Kristen dalam jemaat. Ada orang Kristen kelas 0, ada kelas atas. Kalau belum bisa berbahasa roh misalnya, berarti masih kelas 0. Harus naik kelas. Masih kelas 3. Kalau sudah bisa melakukan mujizat, wah itu sudah kelas kakap. Jadi ada kelas 3, ada kelas kakap dalam jemaat. Tentu hal ini menimbulkan rasa bangga bagi yang diberi karunia mujizat, karunia mengusir setan, karunia bahasa roh. Bahkan bukan hanya rasa bangga, tapi juga rasa sombong, tinggi hati di hadapan anggota jemaat yang lain. Bahkan saudara-saudara, perpecahan semakin menjadi-jadi karena anggota jemaat menjagoi pemimpin atau penginjil masing-masing. Dalam pasal 3 misalnya, kita membaca teguran Rasul karena ada yang bilang, aku dari golongan Paulus. Yang lain bilang, aku dari golongan Apolos, dari golongan Petrus. Mereka berkelompok dalam partai-partai. Partai Petrus, partai Apolos, partai Paulus, dan seterusnya. Orang saling bersaing untuk dianggap terkemuka dan terpandang dalam kehidupan jemaat. Maka Rasul menegur orang Kristen di sana karena memecah belah gereja Tuhan yang satu dan merobek-robek pelayanan Tuhan yang satu. Sampai-sampai Rasul menyebut mereka manusia duniawi. Ya, 2 kali diulang itu dalam pasal 3. Kamu manusia duniawi. Buruk sekali. Sungguh menarik nas kita karena kata satu, ya, istilah satu dan istilah berbagai-bagai atau bermacam-macam itu digandeng secara berulang-ulang. Ya, kita lihat dalam ayat 4-7. Ada berbagai karunia, tapi satu roh. Ya, berbagai satu digandeng, ya. Ada berbagai pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Inilah yang tidak bisa diperhatikan atau diindahkan aktivis jemaat di Korintus. Giat sih giat, bicara sih bicara, berbuat sih berbuat, tetapi tidak untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang satu, persekutuan roh yang satu.
tetapi untuk menonjolkan partai dan golongan sendiri. Kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Petrus, dan lain-lain. Ini masih sering kita lihat dalam gereja-gereja modern. Dalam keseharian, bukan seperti tema kita, masing-masing demi bersama-sama, tapi masing-masing demi keunggulan kelompok, demi kebanggaan jemaat sendiri. Sehingga ada orang Kristen unggulan, ada kelas bawah, ada kelas tri, ada kelas kakap, ada gereja yang hebat, ada gereja yang kurang roh, macam-macam saling memandang. Ya, seperti klasemen sepak bola atau bulu tangkis dunia. Ya, ada ranking 1, ada ranking 7, ranking 10, dan sebagainya. Saya dengar sendiri ada pembawa renungan berkata begini, kalau Anda hanya dapat karunia mengajar atau melayani, itu biasa, itu karunia manusiawi, karunia biasa itu. Tapi kalau Anda sudah mendapat karunia bahasa roh atau karunia mujizat dan betul-betul bisa mengusir setan, nah, itu baru karunia istimewa, karunia ilahi. Sudah bisa menyembuhkan penyakit secara ajaib, mengusir setan. Nah, itu karunia roh, karunia ilahi. Jadi, karunia Anda harus ditingkatkan dulu. Harus belajar bahasa roh dulu. Harus berlatih melakukan mujizat dulu. Maka ada orang yang sangat bangga dengan karunia mujizat dan rendah diri dengan karunia mengajar, misalnya. Nah, ini penyangkalan terhadap nas kita. Ayat 4-7. Ya, bahwa Tuhan yang sama, roh yang sama, memberikan berbagai-bagai ya perlengkapan karunia kepada semua orang. Ya, semuanya dari Tuhan, semuanya dari roh Tuhan. Ya, dalam ayat 11 misalnya dikatakan, namun semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tidak ada yang karunia manusiawi, karunia ilahi. Semua dari Tuhan untuk kepentingan bersama. Tuhan dan roh yang satu mengerjakan dalam semua orang demi kepentingan bersama. Kiranya karunia roh yang Anda terima, apapun itu, membuat Anda rajin bekerja dengan rendah hati dan memajukan pekerjaan Allah yang satu. Juga mempersekutukan umat yang sama-sama giat bekerja dalam ladang Tuhan. Jangan sombong dan jangan menjadi pemecah belah jemaat. Sebaliknya, karena karunia yang Anda terima dari roh, sungguh-sungguh membuahkan kemajuan pekerjaan Allah dan membangun persaudaraan. Amin. Marilah saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Roh Allah, kami bersyukur atas perayaan Pentakosta pada hari-hari ini yang dicurahkan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan Tuhan Yesus, yang melaksanakan kehendak Bapa. Tolonglah kami supaya oleh tuntunan Roh Tuhan, karunia dari Roh Kudus, kami dapat bekerja dengan rendah hati dalam persekutuan, setia, dan membawa pekerjaan-Mu maju dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk hubungan-hubungan gereja, supaya menikmati persaudaraan dan tidak saling menilai dan mengunggulkan golongan gereja, golongan jemaat. Oh Tuhan, tolonglah orang-orang Kristen hidup di bawah tuntunan Roh. Kami juga membawa kepadamu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit atau sudah dalam pemulihan, orang-orang tua kami yang lemah. Kiranya Tuhan
memberikan kepada mereka kekuatan roh dalam batin, dalam hidup, supaya mampu menghadapi hari-hari ini dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Kami bawa kepadamu Ibu Tina Permana, Ibu Tris Karyadi, Ibu Dorcas Lisawati, Ibu Swat, Bapak dan Ibu Handrian, Ibu Leli, Bapak Erwan Martanto, Ibu Edia Sulendro, Ibu Ripka Yakin, Ibu Sukesi Apollonius, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Eli Sutantina, Ibu Susan Benyamin, Ibu Muniani Wiranti, Ibu Erlina Sutanto, Pak Yahya Santoso, Bapak Yokek Tong dan Ibu, Bapak dan Ibu Monang Sihaan, Ibu Erlina Suhanto, Bapak Tono Hambali, Pak Junedi Subrata, Saudara Aditya Andreas, Bapak Mulyana Wijaya, Ibu Gunawati, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Pujiati, dan mungkin banyak sekali saudara-saudara yang sedang lemah dan kami tidak dengar, tidak tahu. Kiranya kehadiranmu di sana membakar semangat iman mereka, semangat kasih kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, pengharapan besar dalam Tuhan. Tolonglah anak-anakmu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anakmu yang memasuki hidup baru, para mempelai pada bulan ini dan bulan depan. Saudara Aprianto Silalahi dan Belinda Tirsa Cahyono, kemarin tanggal 28 Mei, diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka di gereja. Juga Stefan Surya dan Windia Magdalena Wijaya pada tanggal 3 Juni yang mendatang. Perlengkapilah anak-anakmu untuk menikmati dan kuat dalam hidup, dua menjadi satu, sehingga dapat mensejahterakan satu sama lain, membawa sejahtera bersama-sama dalam masyarakat, menggambarkan, mencerminkan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk banyak saudara yang merayakan hari ulang tahun, yang dalam minggu ini diumumkan, oh Tuhan, biarlah sukacita, tambahan umur yang diberikan Tuhan, membawa mereka semakin dekat padamu, dalam hidup, dalam perjuangan. Biarlah mereka diberi kesehatan untuk berkegiatan sehari-hari dalam syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk majelis dan komisi-komisi yang mengerjakan pekerjaan untuk memajukan jemaat Cibunut. Tolonglah kepemimpinan majelis, para penatua, para pendeta, didorong roh Tuhan untuk bekerja sama, melihat bersama-sama, mengerjakan bersama-sama, dan hal-hal yang timbul karena perbedaan-perbedaan dapat digumuli dan diselesaikan di dalam kasih sayang, tuntunan, dan pemberkatan Tuhan. Demikian pula dengan para komisi aktivis gereja, supaya bekerja di bawah tuntunan roh dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dengarlah kami berdoa, ya Tuhan, dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara, ibu bapak sekalian, jam doa pagi kita. Selamat beraktivitas hari ini, di bawah naungan dan tuntunan roh Tuhan. Salam.